Halo, selamat siang. Kita kembali lagi di episode Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast pada kesempatan hari ini. Dengan tema pendidikan ekonomi keluarga, pada kali ini kita akan menghadirkan narasumber dengan Profesor Dr. Sri Umi Mintarti yang merupakan dosen senior di Departemen Ekonomi Pembangunan. Bagaimana Bu Min? Saya menyapanya biasanya Bu Min. Bagaimana kabarnya Bu Min? Sehat, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat Bu Min. Mbak Dian juga. Alhamdulillah Bu Min, saya juga sehat. Semoga teman-teman di rumah juga sehat begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait tema pendidikan ekonomi keluarga yang sebelumnya juga sudah dibahas oleh narasumber kita pada kesempatan yang terdahulu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membendung gaya hidup konsumtif pada remaja dan dewasa nantinya begitu. Nah, bagaimana berdasarkan pengalaman Bu Min menjadi dosen, menjadi orang tua, menjadi kakak dan seterusnya dalam memberikan pendidikan ekonomi dalam keluarga itu Bu Min pada saat anak-anak masih kecil, mungkin karena pendidikan ekonomi keluarga ini dimulainya dari masa kita kecil gitu ya Bu Min, atau pendidikan usia dini yang merupakan aset terpenting atau investasi terpenting dalam dunia pendidikan gitu ya Bu Min ya. Bagaimana Bu Min pengalaman Bu Min selama ini untuk mendidik putri-putri Bu Min sampai akhirnya sukses seperti saat ini Bu Min? Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagi pengalaman ataupun pendidikan yang pernah saya terima beberapa puluh tahun yang lalu tentang pendidikan ekonomi keluarga. Ya. Pada prinsipnya sebetulnya pendidikan di keluarga itu merupakan pendidikan yang paling awal, paling penting dalam membentuk sikap dari anak-anak kita. Dan itu pun nanti akan terbawa di usia dewasa. Karena bisa bisa disebutkan bahwa anak itu adalah kertas putih. Nah, tergantung nanti bagaimana jadinya, itu tergantung daripada bagaimana kita menulisinya. Ini yang penting sekali bagi kita semuanya. Ya. Kembali kepada masalah pendidikan ekonomi keluarga. Sebetulnya pendidikan ekonomi keluarga itu banyak jenisnya. Tapi kali ini kita akan memfokuskan saja yaitu pendidikan ekonomi keluarga yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Baik. Karena untuk menyiapkan mereka nanti pada usia dewasa tidak bersifat konsumtif begitu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam menyiapkan anak-anaknya supaya tidak konsumtif pada saat mereka memasuki usia dewasa, berumah tangga dan seterusnya. Betul, itu sangat penting sekali Bu Min pada saat ini, apalagi sekarang banyak sekali produk-produk yang masuk ke Indonesia, kemudian banyak sekali marketplace yang anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua juga bisa mengakses, sehingga bagaimana caranya kita dari usia dini sudah diajarkan agar bisa membendung hal tersebut agar tidak konsumtif dan kebablasan begitu Bu Min. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para orang tua. Yang pertama adalah memberikan contoh kepada anak-anaknya. Bagaimana, ada beberapa contoh yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana membuat perencanaan di bidang keuangan. Tentunya ini harus disesuaikan dengan usia mereka masing-masing. Ya, tidak semua bisa sama. Bagaimana kita memberikannya, bagaimana kita menyampaikannya, itu tergantung dari tingkat perkembangan
usia anak. Baik. Ya. Kemudian dalam yang berikutnya memberikan contoh di bidang pembuatan anggaran. Kemudian ini yang tidak disadari oleh para orang tua barangkali, membuat list. Kalau mau belanja, apakah itu belanja ke pasar atau belanja ke mall atau belanja ke supermarket, sebaiknya membuat list apa yang Catatan perlu gitu ya, Bu Min, ya. kita beli nanti. gitu ya. Di luar list itu kita nanti mikirnya. Karena tidak jarang ibu-ibu misalnya begitu pergi ke pasar ini kalau kita lihat ada sayuran hijau bagus dibeli. Ada makanan ini dibeli, ada promo-promo dibeli. Padahal itu tidak diperlukan saat itu atau hari itu atau besok atau seminggu ini. Nah, sehingga kadang-kala sampai di rumah kulkasnya sudah penuh, tidak dimasak dan akhirnya mereka merasa menyesal kenapa saya membeli ini. Betul, itu maka penting sekali memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ya, Bu Min ya. Dan ajak anak-anak itu untuk belanja dengan membawa sangat penting Bu Min ya. Sangat penting untuk mengajak anak-anak belanja ya Bu Min. Terutama anak yang kecil-kecil itu suka sekali kalau bisa jalan itu lari, beli apa lagi? Nih lari ambil, beli apa lagi? Nah dari catatan itu, nah itu akan terpatri di pikirannya nanti. Mungkin pada saat itu dia tidak mengerti untuk apa, tetapi dia akhirnya nanti kalau mau belanja harus membuat list. Tapi ada beberapa ibu, kenapa harus membuat list? Gaji saya kan hanya sekian-sekian. Walaupun gaji sedikit atau besar, itu tidak berpengaruh buat list atau tidak. Tapi buat list, jangan lihat besar gaji, besar pendapatan atau penghasilan. Baik. Supaya kita tidak memiliki hutang. Oh iya, itu sangat penting sekali, itu membahayakan sekali ya. Ketika konsumtif sampai berhutang Ibu Min ya. Ini yang kita hindarkan. Utang itu boleh, siapa yang melarang, tetapi utang yang untuk produktif. Jangan untuk konsumtif. Contohnya seperti apa Bu Min? Hutang yang produktif itu. Ya, kalau kita misalnya kita mau membeli mobil, boleh kredit. Oke lah. Tetapi mobil itu hendaknya digunakan untuk travel atau untuk disewakan atau apa, tidak untuk show off. Nggak bisa itu. Nah, karena apa? Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang ekonomi itu harus juga bisa memilah-milah mana ini konsumsi, mana ini produksi. Baik, jadi di kalangan anak usia dini ini yang paling penting adalah peran keluarga ya Bu Min ya. Peran kedua orang tua memberikan contoh bagaimana berperilaku agar tidak konsumtif sehingga membiasakan diri menjadi kebiasaan di masa yang akan datang. Begitu ya Bu Min ya? Ya. Di samping membuat list, kemudian juga mereka diajari mengelola keuangan. Karena kita tahu kadangkala tidak semua orang itu uangnya berlebih. Betul. Kalau uangnya itu kira-kira hanya cukup berapa, itu kita usahakan cukup. Tidak cukup itu, caranya apa? Pakai sistem amplop. Bagaimana itu Bu Min pakai sistem amplop itu? Jadi kita orang tua udah memikir kira-kira belanja harian, terutama belanja harian kita pakai sistem amplop. Kira-kira apa ya sehari itu habis berapa? Maka kita akan buat amplop sebanyak hari dalam bulan itu. 30 hari misalnya. 30, 31 atau 28 kalau Februari atau 29 begitu. Nah, ini membuat itu. Kemudian kita kasih tanggal 1 sampai 30 ya. Nah, pada saat kita mau, anak-anak mesti tahu itu, dipelajari. Ambil, ini hari ini tanggal 5. Kita bawa itu belanja. Nah, nanti enggak cukup ya itu dulu. Nah, kalau sisa dimasukkan di amplop itu. Nah, biasanya ditulisi tadi belanja apa-apa.
dan pada akhir bulan biasanya anak-anak kumpul, kita buka amplop, hore, kita buka amplop, karena apa? Nanti motivasinya gini, kalau amplop yang ada ini banyak sisanya, bisa ditabung untuk rekreasi, pergi keluar kota pada liburan yang akan datang. Nah, ini senang anak-anak itu kalau buka amplop itu. Ini nanti dicoba. Boleh, akan saya coba Bu Min, Ya. selaku orang tua. Ya, itu baik sekali. Kemudian ini yang penting sekali kadang-kala dilewatkan oleh orang-orang tua. Kita harus menyisihkan sebagian dari pendapatan kita. Harus dicukup-cukupkan untuk persiapan anak-anak sekolah. Karena zaman sekarang itu kan untuk masuk TK bayar sekian ya toh, perlu dana lah, bukan. Betul. Memang harus perlu pendidikan itu, Iya, memang Bu Min. harus perlu dana. Dan pendidikan untuk anak usia dini ini jauh lebih mahal daripada dewasa begitu ya, dan remaja. Masuk TK, PAUD itu Ya. jauh lebih mahal karena semakin mahal semakin bagus sekolahnya Bu Min. Ya, karena kita tahu bahwa semakin rumit kalau kita ngajar di PAUD atau apa. Beda kalau kita ngajar di perguruan tinggi. Betul. Anak-anaknya udah gede, sudah sembarang kali, itu kan kita bisa ngasih. Tapi kalau kecil harus kita dampingi, harus kita beri pengertian-pengertian yang sekiranya bisa diterima oleh mereka. Betul. Ini yang sulit. Makanya itu kalau itu agak mahal itu wajar kalau ya, Bu saya. Min, ya. Ya. Karena kita anggap investasi itu ya Bu Min ya, Ya, bukan sebagai pengeluaran ya Bu Min ya. Investasi di dalam pendidikan sangat-sangat penting. Karena apa? Karena itu nanti akan mewarnai hidup mereka, anak-anak di usia nanti dewasa. Itu memang penting. Ya, ini ya. Kita harus berpikir kapan anak kita masuk ke TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, kita harus berpikir dan kita harus menyisihkan sebagian itu. Pendapatan ya Bu Min disisihkan. Ya. Ini anak-anak apa harus tahu? Tidak harus tahu. Tidak harus tahu ya Bu Tidak Min. harus tahu, tetapi sebagai orang tua harus ngerti. Harus ngerti menyiapkan itu. Mengapa? Karena biar anak-anak sekolahnya itu berlanjut baik. Begitu ya. Motor.